Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silakan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 164, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel. Mari kita lanjutkan. Dia memahami kekuatan internet, dan dia sangat tahu bahwa dampak negatif di balik 10 topik pencarian hangat ini akan sangat menghancurkan. Tuan Ruizi, ada yang tidak beres. Kami diputus. Fargo Han bergegas masuk dengan komputer di tangannya, merasa sangat cemas. Bagaimana mungkin Ruizi Savo tidak mengerti? Melirik Fargo Han, dan berkata dengan tergesa-gesa, cepat, turunkan pencarian panas. Tidak peduli berapa banyak uang, hancurkan, pasti turun. Dalam sekejap, seluruh mansion dengan cepat menjadi sibuk, dengan berbagai panggilan masuk dan keluar. Ruizi Savo, sebaliknya, duduk lemas di sofa, matanya membelalak, menatap lurus ke topik hangat itu, dan setiap topik diikuti dengan ledakan. 10 menit berlalu, pencarian panas tidak hanya tidak turun, tetapi juga menjadi semakin populer. Fargo Han muncul di pintu lagi, matanya kusam, dan dia ingin menangis tanpa air mata. Tuan Ruizi, sudah berakhir. Saya menyerah. Ada terlalu banyak orang di sisi lain, lebih dari 100 V besar, ratusan juta penggemar. Plop, Ruizi Savo langsung berguling dari sofa, dan sekretaris kecil di sampingnya gemetar ketakutan. Dia buru-buru berlari untuk membantunya, dan berkata, Tuan Ruizi, apakah Anda baik-baik saja? Baru sekarang Ruizi Savo mengerti itu dia telah menyinggung keberadaan yang mengerikan. Benar saja, 5 menit kemudian, Angelina Chiesa menyerahkan telepon kepada Aiden Enzo, dan berkata, Tuan Enzo, nomor telepon pihak lain. Aiden Enzo tersenyum ringan. Setelah terhubung, dia berkata, Tuan Ruizi, halo, Tuan Enzo. Ruizi Savo sedang duduk di mansion sekarang, merasa seolah-olah dia sedang duduk di atas pin dan jarum. Hai Tuan Enzo, nama saya Ruizi Savo. Manajer umum Bowie Media, senang bertemu dengan Anda. Aiden Enzo meletakkan tangannya di ambang jendela dan berkata dengan santai. Kata-kata ini langsung membuat Angelina Chiesa di belakangnya mengerucutkan bibir dan tersenyum. Tuan Enzo ini, saat ini, ingin menikam seseorang di hati. Ruizi Savo juga kaget, hatinya mendidih, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Tuan Enzo, mari kita bertemu, bagaimana Anda bisa berhenti? Tanya Ruizi Savo. Aiden Enzo merenung sejenak, dan berkata, saya akan mengajukan pertanyaan kepada Tuan Ruizi. Jika jawabannya benar, saya akan berhenti. Baik, Tuan Enzo katakan saja. Ruizi Savo menggigit peluru dan setuju. Ini sangat sederhana, saya akan mengatakan paruh pertama kalimat, dan Anda bisa menambahkan paruh kedua, kata Aiden Enzo dengan setengah tersenyum. Baik, Ruizi Savo mengangguk. Kepala besar, nak. Kepala kecil, ayah. Hei, Tuan Ruizi terlalu sopan. Aiden Enzo tiba-tiba tertawa dan berkata, kalau begitu, ayah akan memberimu pelajaran, kan? Tentu saja, Ruizi Savo tertegun selama beberapa detik sebelum menyadari bahwa dia telah ditipu, dan segera berteriak dengan marah, Tuan Enzo, apa yang Anda inginkan? Saya, Ruizi Savo, tidak mudah diganggu. Dinding dengan tergesa-gesa, Aiden Enzo berkata dengan dingin, dengan kata-katanya yang menggigil, ketika kamu ingin berurusan dengan Bikan dan Vivian Low, kamu ditakdirkan untuk berakhir seperti ini. Ngomong-ngomong, aku harus mengingatkan Tuan Ruizi. Perusahaan Anda tidak dapat dipertahankan. Ruizi Savo terkejut sesaat, diikuti dengan tawa besar, hehe. Tuan Enzo, saya harus mengatakan bahwa metode Anda sangat pintar, dan Anda punya uang dan orang. Namun, jika Anda ingin memuji saya khawatir Anda terlalu banyak berpikir. Sangat mudah, paling buruk, saya akan menghilang untuk sementara waktu, jadi apakah itu akan memengaruhi uang penghasilan saya? Aiden Enzo berkata, kalau begitu kamu bisa mencobanya. Setelah selesai berbicara, telepon ditutup. Di sisi ini, ambisi Ruizi setengah mati, dan dia menghancurkan banyak hal dengan marah. Sial, beraninya kau menutup teleponku. Dia pikir dia siapa?
Bala bantuan yang diundang Bikan. Baik, kalau begitu aku akan membiarkanmu melihat siapa yang ada di belakangku, Ruizi Safo. Ruizi Safo mengangkat telepon dan memberi anggota Dewan Direksi perusahaan dipanggil satu persatu. Bowei yang memiliki aset ratusan juta tidak akan jatuh begitu saja. Pada saat yang sama, setelah Aiden Enzo menutup telepon, dia melihat keluar jendela dengan diam-diam, dengan seringai jahat di sudut mulutnya, dan berkata, biarkan orang keuangan mulai, opini publik hampir sampai, dan kami akan mulai mengakuisisi grup media Bowei. Sejak sebelumnya, Angelina Chiesa telah menemukan rahasia Ruizi Safo. Opini publik online ini hanyalah langkah awal, tujuannya untuk mendiskreditkan Bowei dan Ruizi Safo. Dengan cara ini, perusahaannya akan menghadapi krisis. Segera, VS besar hiburan di ruang pertemuan ini pergi satu demi satu, dan sekelompok pria dan wanita dengan jas dan sepatu kulit masuk dengan komputer di tangan mereka. Layar penuh dengan data analitik seperti saham dan dana. Tentu saja, ini semua adalah Bowei Media. Orang-orang ini semuanya profesional yang dicari Angelina Chiesa, dan mereka semua adalah konsultan analisis untuk perusahaan sekuritas dan perusahaan keuangan. Mereka memiliki pemahaman yang sangat jelas tentang dana industri non-fisik ini. Tuan Enzo, kami membeli saham dalam jumlah besar, berapapun biayanya, untuk mengakuisisi Bowei Media. Saat ini, kami memiliki 60% saham Bowei Media. 10 menit kemudian, lapor Angelina. Kini harga saham Bowei anjlok karena opini publik di internet. Namun, beberapa orang masih menolak untuk menjual. Terlalu sedikit, aku ingin semua sahamnya, siapa yang tidak mau menjualnya? Aiden Enzo mengerutkan kening. Ini berbeda dari yang dia harapkan. Pihak lain adalah rubah tua di mal. Mereka sepertinya telah memperhatikan sesuatu. Kami menggandakan harga saham, tetapi mereka tetap menolak untuk menjualnya. Angelina Chiesa mengerutkan kening. Hehe, uang bisa membuat hantu menggiling batu gilingan dan menaikkan harganya menjadi 5 kali lipat. Aku tidak percaya rubah tua ini akan menyerah pada gigitan daging terakhir ini. Bowei Media, aku harus memenangkannya. Jika kamu berani menunjukkan gigi dan cakar untuk Vivian Low, kamu harus tahu konsekuensinya. Kata Aiden Enzo, ekspresi wajahnya tidak diragukan lagi. Nyatanya, akan lebih mudah bagi Fergie Quinn untuk menangani hal-hal ini. Tapi Aiden Enzo tidak ingin menggunakan kekuatan keluarga sekarang, karena dia mengerti bahwa keluarga cabang sedang menonton, dan Camelia MR sedang menonton. Halen Vigio telah melihat pencarian panas tentang Bowei dan Ruizi Safo di internet, jadi dia segera menelepon dan berteriak, Ruizi Safo, apa yang terjadi denganmu? Kamu sendiri yang terkutuk. Ruizi Safo juga sangat pahit sekarang, dan berkata, Tuan Halen, maaf, pihak lain memiliki beberapa trik, dan saya sedang menanganinya. Saya hanya dapat meminta maaf untuk bisnis Anda. Petik 2. Apa, maaf, apakah Anda tahu berapa banyak yang saya habiskan? Halen Vigio sangat marah, tetapi dia menutup telepon di tengah percakapan. Sial, tutup teleponku, Ruizi Safo sialan. Halen Vigio sangat marah sampai 7 lubangnya berasap. Daniel Vigio bertanya dengan wajah sedih, apa yang harus saya lakukan sekarang? Halen Vigio mengerutkan kening, cepat tenang, dan berkata, tidak apa-apa, ini lauk, dan hidangan utama ada di tangan saya. Tanpa persetujuan saya, Bikan tidak dapatkan izinnya. Meskipun ada beberapa penyimpangan, Halen Vigio punya caranya sendiri untuk menghadapinya. Kantor Direktur Bikan, Vivian Low dan sekelompok staf dari Departemen Hubungan Masyarakat sedang mendiskusikan sesuatu. Karena, setengah jam yang lalu, seluruh internet penuh dengan tuduhan tentang Bowei Media dan Ruizi Safo. Mereka masih bingung pada awalnya, karena kemunculan pencarian panas ini benar-benar mengalihkan perhatian semua orang dari Bikan. Dibandingkan dengan Bikan, semua orang lebih ingin melihat penelusuran panas tentang Bowei dan Ruizi Safo. Sebab, inilah paparazi terkenal di industri hiburan, berikut para paparazi. Banyak selebritas yang diekspos oleh mereka, apalagi yang ada sampai jumpa di hari Senin, dan banyak pasangan selebritas yang semula saling mencintai telah putus. Orang seperti ini adalah anjing liar di industri hiburan, dan tidak disukai oleh banyak selebritas dan perusahaan hiburan, tetapi kadang-kadang, mereka benar-benar membutuhkan orang seperti itu untuk menyampaikan berita dan hype untuk diri mereka, bahkan pesaing dari perusahaan dan artis kulit hitam yang tidak berotak. Direktur Vivian, itu merekalah yang memfitnah perusahaan kita dari belakang. Manajer laki-laki itu berkata dengan marah,
Saya sangat lega, saya tidak menyangka mereka akan diledakkan. Wow, siapa yang melakukan itu? Ah, metode ini sungguh luar biasa. Ya, lihat metode ini. Ada 10 pencarian panas, Direktur Vivian, temanmu terlalu kuat, kapan kita akan bertemu dan belajar darinya? Beberapa personel humas berceloteh. Orang yang mengecam Bowei dan Ruizi Savo. Dia telah menjadi sapi besar dan manusia dewa di mata mereka. Bahkan, malam itu, banyak eksekutif di industri hiburan yang membicarakan hal tersebut. Ruizi Savo, salah satu dari 12 kaisar hiburan, akan runtuh. Ini pasti menyinggung orang. Orang misterius di balik ini terlalu dibesar-besarkan. Perkiraan awal, setidaknya 1 miliar investasi. Vivian Low secara alami mengerti apa arti insiden ini bagi dirinya dan perusahaan. Dia mengerutkan kening, dan langsung meninggalkan perusahaan dengan tas di tangannya. Aiden Enzo, apakah itu kamu? Dia harus bertanya pada dirinya untuk mencari tahu. Pada saat yang sama, sisi Aiden Enzo. Tuan Enzo, semuanya telah ditangani, dan mereka menjualnya dengan harga 5 kali lipat, kata Angelina Chiesa, dan dia pasti mengagumi sumber daya keuangan Tuan Enzo di dalam hatinya. Harganya sudah hampir 1 miliar yuan. Terlalu dibesar-besarkan. Ini hanyalah pertempuran antara surga dan manusia. Dengan tangan di belakang, Aiden Enzo melihat keluar jendela dengan ekspresi kejam di wajahnya. Dia berkata, baik, saatnya bagi kita untuk berangkat menemui mereka. Kita harus membiarkan mereka mengerti apa artinya mengambil tindakan terhadap Bikan dan Vivian Low. Tapi dia pergi begitu saja. Aiden Enzo menerima telepon dari Vivian Low dengan nada agak dingin. Aiden Enzo, di mana kamu? Aku ingin bertemu denganmu. Nah, istriku, mengapa kamu begitu cemas? Aku punya masalah kecil untuk diselesaikan. Aiden Enzo buru-buru memberi isyarat kepada Angelina Chiesa dan yang lainnya di belakangnya untuk diam. Berjalan ke di satu sisi, dia menyeringai. Baik, izinkan saya bertanya kepada Anda, Bowei Media dan Ruizi Savo, apakah Anda yang meledakkannya? Duduk di dalam mobil saat ini, Vivian Low menarik napas dalam-dalam dan bertanya. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novella Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.